Halo sahabat edukasi tanaman buah. Nah, di video ini kita mau belajar bagaimana kita cara membungkus apel putsa atau biasa disebut dengan bidara India dengan tepat dan cepat ya tentunya. Nah, ketika kita nggak membungkusnya dengan cepat dan tepat, maka buah ini nggak bisa dimakan ya, alias busuk. Hai sahabat edukasi, kita lanjut ya proses pembungkusan apel putsanya. Tapi kita singkirkan dulu nih penghalang-penghalang kameranya nih. Nah, maaf ya teman-teman, kita nggak deket-deket banget proses pembuatan videonya karena posisinya deket banget nih sama air. Nanti kalau jatuh malah berabe juga sih. Nah, kita lanjut ya. Kita mau melakukan proses pembungkusan apel putsa dengan benar. Nah, teman-teman, untuk pembungkusan apel putsa ini, plastiknya kita lubangi dulu ya dengan peniti atau jarum. Intinya sekecil mungkin aja ya. Yang penting nanti air bisa keluar. Karena takutnya kalau besar-besar lalat buahnya itu tetap bisa masuk karena lalat buahnya itu pinter banget sekarang. Nah teman-teman, untuk rekomendasi pembungkusan apel putsa itu harus dibungkus pada saat sebiji kelereng ya, sebiji kelereng. Nah tapi teman-teman, ini tuh udah besar, apel putsanya udah sejempol-jempol ya, tapi lumayan udah malahan lebih dari sejempol tangan jari kita, tapi itu nggak busuk ini karena posisinya ini tuh dekat ya, sekitar agak jauh di depan sana itu ada kandang sapi ya, jauh sana. Jadi setiap sore itu kita buat kayak api unggun ya, apa sih namanya kalau kita itu orang Jawa bilang kayak diang ya, itu api unggun. Nah, asapnya itu lari ke sini, mungkin itu penyebabnya apel putsa ini nggak dideketin mungkin ya sama lalat buah. Tapi kita untuk jaga-jaga aja, ini udah besar gini alhamdulillah selamat ya. Ini pembungkusannya seperti ini, kita pakai plastik biasa aja. Dalam satu kantong itu kalau bisa kita masukin 3-4 ya yang berdekatan, karena posisinya kalau apel putsa ini buahnya satu-satu, nggak kayak jambu. Kalau jambu kan bergerombol gitu ya, sisa dibungkus banyak. Kalau apel putsa ini satu-satu, cuma agak berdekatan. Jadi kalau yang berdekatan bisa dibungkus sekaligus seperti ini. Nah teman-teman, kandang sapinya itu ada di depan sana. Nah setiap menjelang sore, menjelang maghrib lah, itu ada kayak dibuat api unggun di sana untuk supaya sapinya nggak digigit nyamuk. Itu mungkin asapnya larinya ke sini. Jadi itu mungkin lalat buahnya itu nggak suka ya deket-deket buah yang bau-bau asap, mungkin karena ini buahnya itu alhamdulillah nggak dideketin lalat buah. Tapi untuk jaga-jaga antisipasi jangan sampai kita nganggapnya nggak dimakan lalat buah, tapi udah terlanjur besar malah dimakan lalat buah, kan sayang banget. Apalagi nih sudah besar-besar kayak gini, kalau nggak di dekat perapian kandang mungkin udah nggak bisa dibungkus ini, karena biasanya udah kayak gini tuh udah hitam-hitam ya, udah disuntik sama lalat buah. Nah tapi alhamdulillah ini tuh nggak ada sama sekali busuk-busuknya. Tapi sekali lagi ini hanya antisipasi aja ya sahabat, jangan sampai kita biarkan seperti ini nggak kebungkus, malah pada akhirnya lalat buahnya makan. Tapi ada mungkin 1, 2, 3, 1, 2 lah sekitaran itu kita nggak bungkus untuk jadi eksperimen kita nih teman-teman. Siapa tahu memang benar-benar di belakang rumah ini karena berdekatan dengan kandang sapi, jadi nggak disentuh dengan nggak disentuh dengan lalat buah. Nih kita tusuk-tusuk seperti ini ya plastiknya ya, supaya kalau ada air hujan masuk di plastik itu akan keluar ya, jadi nggak menampung air. Takutnya kalau menampung air kan busuk ya, dan menyebabkan plastik itu berat, malah buahnya jadi rontok.
Nah, apel putsa yang ada di depan rumah itu teman-teman yang jauh dari kandang sapi itu, maksudnya yang di depan rumah ya, ini kan di belakang rumah, itu tuh nggak ada yang selamat. Apel putsanya itu hitam-hitam semuanya. Tapi nggak tahu kenapa ini tuh apel putsanya aman-aman sentosa aja yang di belakang rumah. Atau mungkin karena bau dari aroma kotoran sapi atau gimana ya, tapi ini aman ya teman-teman, ini tetap sehat karena posisinya kandang sapinya itu lumayan jauh 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 di sebelah sana, pembuangan kotorannya juga agak jauh, ini tuh di seberang karena dipisahkan oleh kolam ikan yang ada di depan saya ini, jadi aman, buah tetap sehat, jadi enggak eh, takut gimana karena dekat kandang sapi, enggak ya, ini tuh jauh kandang sapinya di sana ya, ada mungkin sekitar 6 meter ya, lebih kayaknya ya di sana. Ini jadi ilmu baru ya mungkin karena posisinya mentang-mentang dekat dengan kandang, posisinya mungkin karena searah dengan kandang ya, jadi itu apel putsanya aman ya ini. Sebesar ini harusnya sudah busuk kalau di depan rumah. Nggak selamat nih kalau di depan rumah, pasti udah hitam-hitam disuntik dengan lalat buah. Tapi ini saya periksa satu persatu buahnya itu alhamdulillah aman, aman banget. Tapi lagi-lagi antisipasi karena kita keraguan-raguannya tinggi banget ya teman-teman, takutnya udah terlanjur besar malah nggak bisa kemakan. Pas udah besar kita tungguin tinggal mau dipetik malah disengat sama lalat buah, akhirnya nggak bisa dimakan juga buahnya. Tapi nih ya, kita bungkus-bungkus seperti ini. Teman-teman kalau yang apel putsanya jauh ya dari kandang sapi kayak gini, mendingan dari sebiji kelereng, bahkan lebih kecil lagi dari kelereng mendingan langsung dibungkus, karena udah ampun banget perawatan dari apel putsa ini, sumpah kita itu sampai bingung ya, karena posisinya buah yang kebuang dan buah yang kemakan itu beda jauh banget. Yang kebuang itu hampir 85%, mungkin 15%-nya itu yang bisa kemakan. Apalagi kalau nggak dibungkus. Mungkin kalau dibungkus kemungkinan penyelamatannya bisa ya. Kalau nggak dibungkus sama sekali, nggak ada harapan mau bisa makan apel putsa ini. Apel putsa ini rasanya itu renyah ya teman-teman, manis, recommended banget ditanam. Rasanya seperti buah pir.